Di video ini kita mulai membahas tegangan AC dengan topik utamanya adalah rangkaian RC. Tapi sebelum ke rangkaian RC-nya itu sendiri, kita bahas dulu yang paling sederhana. Bagaimana kalau misalnya saya punya resistor, nah ini sekarang masih resistor ya, dengan sumber tegangan AC. Nah, ternyata kalau hanya resistor, itu tidak ada bedanya dengan DC. Hukum Ohm masih tetap berlaku. Ini sebagai contoh saya memiliki rangkaian seperti ini, saya coba masukkan angka-angka ya. Jadi misalkan ini adalah VAC ya, sumber tegangan AC, yaitu misalnya saya pakai yang sederhana, Vmax sama dengan, atau apa, VP ya, V peak sama dengan 100 volt. Ini maksudnya adalah V maksimum, V puncaknya adalah 100 volt dengan frekuensi sama dengan 50 Hz. Kalau saya coba gambarkan, kira-kira mungkin seperti ini. Nah, ini adalah 100 volt. Nah, sekarang misalnya pertanyaannya adalah kita diminta untuk menghitung voltase output, yaitu ini. Dengan diketahui di sini ada dua resistor R1 sama dengan 40 ohm, lalu kemudian ini ada R2. R2 sama dengan 60 ohm. Nah, ini saya coba biar perhitungannya gampang. Baik, sekarang bagaimana cara kita menghitungnya? Sebenarnya sangat sederhana, karena hukum Ohm masih tetap berlaku, maka kalau kita ingin menghitung V output, ini maka berlaku juga voltage divider. Atau ini berarti kita bisa coba R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikalikan dengan V input. V input saya coba pakai V input peak. Nah, maka ini hasilnya pun V output peak. Saya coba masukkan, maka hasilnya adalah 60 dibagi 40 ditambah 60 dikalikan V input puncaknya, yaitu 100 volt. Maka dengan kata lain, ini bakal jadi 60%-nya atau 60 volt. Maka bentuknya adalah, kalau kita coba plot, maka bentuknya sama saja. Untuk V output, dia juga sinusoidal, tidak ada perubahan. Nah, tetapi bedanya adalah besaran voltase puncaknya itu adalah 60 volt, terbagi 2 dengan R1 dan juga R2. Kira-kira seperti ini, jadi analisisnya tidak berubah baik di DC maupun AC, hanya saja memang bentuk sinyal voltasenya yang berubah. Kalau di AC maka dia menjadi sinusoidal. Pembahasan mengenai tegangan AC bakal berbeda ketika kita sudah mulai membahas mengenai kapasitor dan juga induktor. Konsep pertama adalah phase atau fase. Nah, bagi kapasitor, nah ini kita coba lihat satu persatu, karena kapasitor maupun induktor ada fasenya. Kita coba lihat untuk kapasitor misalnya. Karena kita memiliki rumus seperti ini untuk kapasitor, I sama dengan C dV per dt. Maka kalau seandainya kita punya V, kapasitor itu adalah A sin omega T, nah maka current-nya, arusnya itu adalah C dV per dt. Atau ini akan menjadi fungsinya cos. Fungsinya cos karena setelah kita turunkan, maka turunan atau derivatif dari sin adalah cos. Sehingga kalau kita coba plot antara voltase V dengan I dari kapasitor, pasti akan ada perbedaan fase sebesar 90 derajat. Begitupun juga dengan kasusnya induktor, hanya saja terbalik. Kalau untuk induktor, konsep selanjutnya adalah impedance atau impedansi. Nah, ini diberikan di sini. Impedansi ini adalah sebenarnya
sama dengan hambatan, hanya saja hambatan dalam AC, sehingga dia mencakup besaran dan juga fasenya. Ada beberapa rumus yang perlu dihafal sebenarnya, yaitu untuk 3 komponen pasif R, L, dan C masing-masing memiliki rumus yang berbeda untuk impedansi. Untuk impedansi kita memakai notasi Z, jadi Z sama dengan R saja, tidak ada bedanya. Nah, sedangkan untuk induktor, Z ini adalah J omega L. J omega L. J ini adalah angka imajiner, omega itu adalah 2πf, lalu kemudian L, inductance. Sedangkan untuk kapasitor, impedansinya adalah 1 per J omega C. Dari 2 persamaan impedansi induktor dan juga kapasitor, kita bisa melihat bahwa kalau seandainya oh ya, ini jadi kita coba lihat misalnya untuk kapasitor ya. Untuk kapasitor, kita sudah pelajari bahwa di rangkaian DC di steady state, kapasitor akan bertindak sebagai open circuit. Open circuit. Nah, sedangkan untuk AC dengan frekuensi tinggi, karena rumus impedansi yang kita pakai adalah ini, ketika frekuensinya tinggi, maka omeganya tinggi, atau barangkali mendekati tahingga, sehingga penyebutnya bakal mendekati tahingga, nilai impedansinya bakal mendekati 0. Nah, ketika impedansinya atau hambatannya mendekati 0, maka seolah-olah tidak ada hambatan sama sekali, oleh karena itu kapasitor akan menjadi short circuit. Short circuit untuk AC high frequency, frekuensi tinggi. Dan kebalikannya untuk induktor dia short circuit di DC, steady state, sedangkan dia open circuit di AC untuk frekuensi tinggi. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita. Kita akan membahas mengenai rangkaian RC atau RC dengan tegangan AC. Ada 2 tipe yang bisa kita bahas, yaitu RC tipe 1 dan RC tipe 2. Sebenarnya sama-sama rangkaian yang disusun secara seri antara resistor dan juga kapasitor, hanya saja perbedaannya adalah di urutannya. Untuk yang tipe pertama, ini adalah resistornya muncul terlebih dahulu, baru kemudian kapasitor, dan untuk yang tipe kedua kebalikannya. Ini perlu diingat barangkali ya, bahwa untuk yang tipe 1, dia memiliki fungsi khusus akan bertindak sebagai low pass filter. Oh ya, jadi memang secara umum topik bahasan di video kali ini adalah bahwa RC circuit di tegangan AC, dia bisa berfungsi sebagai filter. Nah, untuk konfigurasi yang pertama, tipe 1, dia akan bertindak sebagai low pass filter. Dengan kata lain, frekuensi-frekuensi yang rendah akan dipas atau akan diloloskan. Sedangkan konfigurasi kedua, tipe kedua, ini RC tipe kedua, dia akan bertindak sebagai high pass filter, high pass ya, high pass, sehingga frekuensi yang tinggi yang akan diloloskan. Sebagai ilustrasi agar lebih jelas, ini saya coba tampilkan. Misalkan ada suatu sinyal yang kompleks. Nah, ini ada suatu kompleks signal seperti ini. Nah, kalau kita ketemu seperti ini sebenarnya adalah gabungan dari berbagai macam sinyal dengan berbagai macam komponen frekuensinya. Jadi dalam hal ini kita memiliki frekuensi low frekuensi rendah, ini mungkin frekuensi sedang, dan juga frekuensi tinggi. Jadi ketika 3 ini digabungkan, maka kita akan dapatkan kompleks signal seperti ini. Kalau kompleks signal ini kita masukkan ke dalam low pass filter, nah ini masuk ke dalam low pass filter, maka outputnya adalah karena hanya low frequency saja, komponen yang frekuensi rendah saja yang akan diloloskan, maka outputnya adalah ini.
Jadi yang low, yang komponen frekuensi rendah yang diloloskan. Sedangkan untuk yang frekuensi sedang dan juga frekuensi tinggi akan terputus, tercut. Dan begitu juga untuk kasus high pass filter, kemudian band pass filter. Jadi ada band pass filter dan juga ada notch filter. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah ini yang kita sebut sebagai body plot. Body plot ini yang menunjukkan karakteristik dari filternya. Jadi sumbu Y-nya adalah attenuation atau suka juga disebut sebagai magnitude dan sumbu X-nya adalah frekuensi. Nah, bisa kita lihat di sini ada batas sebenarnya. Ada batas di frekuensi berapa attenuation-nya tinggi. Nah, attenuation ini sebenarnya seperti faktor pengali ya. Jadi magnitude sinyal yang masuk diberikan faktor pengali yang tinggi, oleh karena itu tetap akan muncul di output. Sedangkan, maksudnya sinyal yang rendah, sinyal yang low frequency akan dikalikan dengan faktor pengali yang tinggi, sehingga di output dia akan tetap muncul. Sedangkan sinyal yang tinggi, dia akan diberikan faktor pengali 0, sehingga akan terpotong. Nah, disinilah fungsinya filter, dan dalam hal ini low pass filter. Oke, kita akan coba lihat di aplikasi atau app Falstad agar lebih jelas. Saya coba berikan contohnya di falstad.com. Ini sekarang saya memiliki low pass filter. Low pass filter yaitu rangkaian RC tipe yang pertama, terdiri dari satu resistor dan juga kapasitor. Di sini sudah ada resistornya 100 ohm dan juga kapasitornya 10 mikrofarad. Sekarang saya akan coba berikan inputnya, yaitu tegangan AC, tapi saya berikan 2 sekaligus, yaitu inputs and sources, kemudian saya tambahkan AC voltage source, saya pilih yang 2 terminal. Nah, ini 1, kemudian 1 lagi. Jadi yang 1 sebagai sumber utama, 1 lagi saya coba fungsikan sebagai noise. Oke, yang kurang adalah saya tambahkan ground. Nah, ini saya tambahkan ground di sini. Kemudian saya tambahkan wire untuk disambungkan. Baik, tinggal saya coba edit di sini. Ini misalnya voltasenya adalah 220, lalu kemudian frekuensinya 50 seperti listrik PLN di Indonesia. Lalu kemudian ini misalnya voltasenya kecil ya, berapa misalnya 20 volt. Lalu kemudian frekuensinya tapi lebih tinggi karena dia noise. Kalau tadi 50 Hz, saya mau di sini 2 kilo. Nah, saya coba run. Nah, ini sudah bisa berjalan. Oh ya, tapi sebelum itu saya coba tampilkan dulu ya. Nah, ini saya coba tampilkan di new scope. Ini adalah noise-nya. Saya coba run ya. Nah, ini terlihat bahwa dia frekuensinya sangat tinggi. Saya tampilkan juga yang ini. Saya hanya ingin tampilkan voltasenya saja, biar tidak bingung. Ini juga voltasenya saja. Oke, jadi yang sebelah kiri ini adalah voltase dari noise, maksimalnya hanya 19 volt atau 20 sebenarnya tadi ya. Dan frekuensinya sangat tinggi, 2 kHz. Sedangkan yang sebelah kanan ini, voltase maksimalnya adalah 220 volt, frekuensinya tadi 50 Hz. Nah, ini sebenarnya kita sambungkan, jadi dia akan bergabung menjadi satu. Kita coba lihat hasil setelah digabung seperti apa. Saya coba klik di kabel ini ya. Saya coba tampilkan di osiloskop juga. Nah, semoga terlihat dengan jelas. Ini current-nya saya tutup. Oke. Ini agak mirip dengan yang di tengah, tetapi bisa terlihat bahwa ada ripple. Atau sebenarnya ini ketika naik dan turun ini, itu di masing-masing ada noise-nya. Ada noise-nya. Ini adalah bentuk kompleks signal sebenarnya. Jadi sinyal 50 Hz, namun ada noise naik turun.
terlihat ya. Jadi tidak bagus sebenarnya seperti ini. Nah, maka oleh karena itu kita ingin coba tembuskan mix signal ini ke low pass filter. Kita tidak ingin ada noise yang high frequency, kita hanya ingin sinyal yang asli, yaitu yang 220 volt, 50 Hz. Nah, maka kita coba lihat nanti outputnya seperti apa. Outputnya itu sama dengan tegangan di kapasitor 10 mikrofarad ini. Saya coba hapus dulu yang ini biar tidak bingung ya. Yaitu ini remove, kemudian yang ini juga remove. Nah, ini jadi sekarang inputnya adalah yang ini, kemudian outputnya adalah ini. Saya coba view in new scope. Saya coba plots-nya hanya current saja. Nah, semoga terlihat jelas bahwa ternyata outputnya sudah lebih clear, yaitu bagian yang high frequency-nya, noise-nya sudah terbuang, sudah terblok, dan yang tersisa adalah yang low frequency. Yang low frequency atau sinyal yang utama. Oke, terakhir saya akan coba tunjukkan satu lagi ilustrasi agar lebih jelas. Jadi tadi setelah kita lihat di Falstad, semoga sudah lebih tergambar, tetapi ini satu lagi ilustrasi tambahan. Saya ambil RC tipe 1, dia yang bertindak sebagai low pass filter. Nah, ini kita coba berikan beberapa skenario, yaitu kalau seandainya inputnya, ini adalah inputnya. Saya ke atas sedikit. Nah, ini adalah inputnya, ini adalah outputnya. Dan ini adalah filternya, low pass filter. Kalau seandainya inputnya adalah DC, VDC, nah tentu ini sebenarnya seperti analisis DC biasa, maka outputnya tetap 10 volt, tidak ada perubahan. Atau sebenarnya filternya tidak bekerja. Si rangkaian RC-nya tidak bertindak sebagai filter. Kalau seandainya sekarang inputnya kita rubah menjadi AC, sekarang dengan frekuensinya 1 kHz misalnya, 1 kHz. Jadi ini ya, peak-nya, VP-nya adalah 10. Oh, ini pakai RMS ya. Jadi VRMS-nya adalah 10 volt RMS. Nah, lalu kemudian ketika dimasukkan ke dalam filter, ini karena frekuensinya sudah cukup tinggi ya, 1000 kHz, kita belum bahas beberapa karakteristik dari filter seperti cutoff frequency, itu nanti akan dibahas di video selanjutnya. Nah, tetapi yang jelas ini ketika frekuensinya sudah lumayan tinggi, maka sudah mulai tercut. Nah, buktinya adalah bahwa dengan frekuensi segini outputnya berkurang, hanya tinggal 8,5 VRMS. Jadi sudah mulai teratenuasi, sudah mulai terpotong. Dan semakin kita tingkatkan frekuensinya, ini yang di contoh yang ketiga, frekuensinya sekarang 10 kHz, V-nya tetap 10 volt RMS, tetapi ketika dimasukkan, maka outputnya sudah tinggal sangat kecil, yaitu 1,57. Dan begitu pula ketika F-nya semakin tinggi, di sini 20 kHz, maka outputnya sudah hampir terpotong habis, yaitu tinggal 0,79 VRMS.